Siapa Mu'adz? Mu'adz adalah seorang sahabat, termasuk sahabat yang masih muda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara orang yang paling mengerti dengan ilmu halal dan haram dari sahabatku, Mu'adz bin Jabal. Dipanggil sama Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kalau ada besok di akhirat seorang mukmin imannya sebesar zarrah, ada seorang mukmin imannya sebesar biji sawi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat dia kekal dalam api neraka. Iman setitik di hati kita, walau kita jatuh kepada dosa-dosa besar, selama itu bukan dosa kesyirikan, orang yang seperti ini tidak akan kekal dalam api neraka. Mendengarkan hadis ini, Mu'adz bahagia, dan tentu akan bahagia orang-orang yang beriman di masa tersebut dan di masa yang akan datang. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak hadis ini saya sampaikan kepada seluruh manusia? Maksudnya kalau ada iman sebesar biji sawi, ujung-ujungnya kalian masuk surga. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tubashirhum fayattaqin. Jangan beritahukan dulu kepada manusia, nanti mereka malas beramal. Kemudian hadis yang kedua, nanti kita akan ambil apa kesimpulan dari hadis ini. Hadis yang kedua, ja'a a'rabiyyun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang A'rabi. A'rabi itu Badui, Pak. Dan biasanya orang Badui di masa Nabi, kalau beriman gak mau repot dia. Maunya masuk surga, tapi gak mau repot dalam beramal. Itu Badui. Dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu, wala azidu ala dzalik, aku sholat 5 waktu berjamaah di masjid ya Rasulullah, dan aku tidak tambah dengan sholat sunnah. Wa asum Ramadan wa la azidu ala dzalik. Kemudian aku berpuasa Ramadan dan aku enggak puasa sunnah. Kemudian aku tunaikan zakat dan aku tidak sedekah sunnah. Wa halaltul halal wa haramtul haram. Kemudian aku halalkan yang Allah halalkan, aku tinggalkan yang Allah haramkan. Pertanyaannya, a'adkhulul jannah? Apakah besok aku masuk surga? Perhatikan Pak. Yang pertama, dia sholat 5 waktu, gak pakai sholat sunnah. Berarti zuhur, asar, subuh, maghrib, isya. Itu aja ibadah dia seumur hidup. Kemudian kalau puasa, dia hanya puasa Ramadan aja. Dia gak puasa Ayyamul Bid, dia gak puasa Arafah, dia gak puasa Senin Kamis. Kemudian saya hanya bersedekah yang wajib dari zakat. Kemudian saya halalkan yang Allah halalkan, saya tinggalkan yang Allah haramkan. Apakah saya masuk surga? Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Iya, engkau akan masuk surga kalau niatmu jujur karena Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama tentang iman sebesar biji zarrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada orang yang beriman. Walau ada iman sebesar zarrah di hati kita, Allah tidak akan samakan kita dengan orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya kalau besok ada orang masuk ke dalam api neraka dan dia kekal dalam neraka, berarti benar-benar dia orang yang dimurkai Allah. Karena orang punya iman sebesar biji sawi di hatinya, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Berarti besok di akhirat yang selama-lamanya dalam neraka, itulah orang yang benar-benar akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Namun jangan jadikan hadis ini untuk kita
mukmin, target kita adalah surga Firdaus. Walau kita tahu dengan lemahnya iman kita, kita sadar dengan buruknya amal kita, namun dalam urusan akhirat, Nabi memotivasi manusia agar mereka mengejar surga Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alil firdaus al-a'la. Kalau kalian ingin masuk surga, maka kejarlah surga yang paling tinggi. Dan tentu mendapatkan surga yang paling tinggi tidak cukup hanya mengerjakan amalan-amalan wajib. Di situ ada amalan-amalan sunnah. Kemudian hadis yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau ada orang melakukan kewajiban agama dan dia tidak melakukan amalan-amalan sunnah, itulah syarat minimal seorang hamba dimasukkan surga oleh Allah dengan rahmatnya, dan itulah tingkatan yang paling bawah. Inna fil jannah mi'atu darajat. Surga itu ada 100 tingkat. Dan setiap satu tingkat ke tingkat yang lainnya seperti engkau memandang bintang yang berada di atas langit. Semakin tinggi, semakin besar fasilitas di surga. Makanya ada orang-orang besok di akhirat dia menyesal. Dia masuk dalam surga, tapi dia lihat teman-temannya di surga yang lebih tinggi. Kenapa dulu saya nggak tahajud lebih banyak? Kenapa nggak sedekah lebih banyak? Kenapa nggak puasa sunnah lebih banyak? Oleh karena itu orang-orang yang beriman, dia tidak mencukupkan dirinya hanya dengan ibadah wajib, namun dia sempurnakan dengan ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang paling pertama dilihat Allah di hari kiamat, salat. Jadi kalau ibadah yang berkaitan dengan Allah, salat nomor 1 dilihat. Setelah dilihat oleh Allah, kemudian kalau ada kekurangan dalam salat wajib ini, mungkin sering lalai, mungkin terkadang tidak khusyuk, mungkin gerakannya ada yang salah, Allah mengatakan kepada para malaikat di akhirat, perhatikan ibadah sunnah hamba. Karena sesungguhnya salat sunnah akan memperbaiki kekurangan ibadah-ibadah salat wajib. Pasangannya begitu juga. Salat wajib kalau kurang afdal, pasangannya salat sunnah dibantu. Kalau ada puasa Ramadan yang mungkin dulu masih banyak kekurangannya, masih banyak dosa di dalamnya, akan terbantu dengan puasa sunnah. Kalau zakat kita mungkin salah dalam menunaikan, maka akan dibantu dengan sedekah sunnah. Dan yang terakhir, kalau seandainya ibadah haji kita ada yang cacat, ada yang salah dari manasiknya, maka ibadah umrah akan memperbaikinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Ma'asyiral muslimin sedang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nasihat yang selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jum'ah, yaitu nasihat yang berkaitan dengan tauhid. Pada sebuah kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki berjalan dan memakai gelang dari kuningan. Pakai gelang dari kuningan, Pak. Disamperin sama Nabi, dilihat. Wa ma hadhi? Ini gelang apa yang kamu pakai? Maka jawaban anak muda ini gelang ya Rasulullah, menghindarkan penyakit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, izahha, lepaskan gelang ini. Kalau engkau meninggal dunia dalam keyakinan tersebut, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita mengakui Allah satu-satunya yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka mintalah semua hajat kita kepada Allah. Jangan pernah menggantungkan nasib kepada jimat, kepada kalung. Sebagian orang, kalau dia tidak membawa jimat, tidak membawa cincin yang dia percaya, hatinya enggak tenang.
Makanya dulu para sahabat di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu menepis yang namanya hal-hal yang bisa membuat manusia jatuh kepada kesyirikan, baik itu ucapan atau perbuatan. Satu contoh jemaah sekalian, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mengganti panglima perang yang tadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti dengan sahabat yang lain. Khalid bin Walid terkenal dengan hebatnya dia dalam berperang. Maka disebutkan tidak pernah kalah dalam peperangan Khalid bin Walid, sayyidun min suyufillah, di antara pedang-pedangnya Allah. Di masa Nabi dia menjadi panglimanya, pemimpin perang, tidak pernah kalah. Di masa Abu Bakar tetap dipakai sebagai panglima perang. Di masa Umar diganti. Kenapa diganti sama Umar? Kata Umar bin Khattab, mulai aku dengar sebagian kalian mengatakan kalau kita perang, kalau kita melawan musuh Allah dalam jihad, kalau Khalid bin Walid pemimpinnya, kita pasti menang. Kalimat kita pasti menang. Kata Umar bin Khattab, aku khawatir kalian merupakan andil Allah dalam peperangan. Kalian akan jatuh kepada kesyirikan terhadap Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid diganti oleh Umar bin Khattab agar manusia tidak berlebihan terhadap Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Namun Khalid bin Walid seorang yang tawadu. Walau dia menjadi pasukan perang, bukan hanya pemimpin saja, setelah diganti oleh Umar bin Khattab, semangatnya tetap sama. Ini beningnya hati para sahabat. Kalau diamanahkan pemimpin, maksimal. Inna Allah ahabbal qaum idza amila amalan atqala. Allah cinta sama seorang hamba kalau dikasih pekerjaan, diberikan amanah, dia tekun. Dikasih dia jabatan, dia amanah. Dipindahkan posisinya menjadi bawahan, tetap semangat, tetap amanah. Itu hatinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Namun di akhir ayatnya, subhanallah, Khalid bin Walid wafat bukan di atas peperangan. Khalid bin Walid wafat di atas ranjangnya. Apa kata para ulama? Walaupun Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak wafat dalam jihad, tetap dia mendapatkan pahala jihad. Apa hikmah Khalid diwafatkan Allah di atas kasurnya? Kata para ulama hadis, agar orang-orang tidak mengatakan pedangnya Allah telah tewas. Karena Nabi menjuluki Khalid bin Walid sebagai sayyidun min suyufillah, pedang-pedangnya Allah. Dan ulama mengatakan Allah wafatkan Khalid di atas ranjangnya agar manusia tidak menjatuhkan dan menghina pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalah dalam peperangan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang senantiasa mentauhidkan Allah, meminta hanya sama Allah, mengadu hanya kepada Allah, menghilangkan penyakit memohon kepada Allah, meminta dimudahkan musibah memohon kepada Allah. Dan semoga Allah mencintai keluarga kita, orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal falah, qad qamatis-salah, qad qamatis-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
في